warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan di malam yang mulia dan yang indah ini. Salam merdeka kepada masyarakat bangsa Indonesia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Pada kesempatan malam ini masih menjelaskan seputar kesinambungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan agama, adat, budaya, dan pemerintahan. Dalam kesempatan malam ini menerangkan beberapa keterangan yang khusus pada pengunggahan video kelima. Jadi pada malam video ke-6 menyempurnakan video yang kelima yang kurang jelas pendengarannya dan kurang terarah suaranya. Maka pada malam ini kami sedikit menjabarkan dan menjelaskan sedikit rinci dari keterangan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh penjuru dan seluruh pengunggah daripada YouTube yang ada di berbagai macam belahan Nusantara yang ada. Pada kesempatan ini bertemu lagi dengan putra timur Indonesia Matahari Terbit, sekaligus memperkenalkan identitas dan nama. Saya Alfian, nama saya, lahir 27 Februari 1968. Nama panggilan yang diberi gelar oleh leluhur Putra Indra Chandra Kirana Dewa Raja Amarula. Nama pemberian Mahzatul Zaman dalam perjalanan, ditunjuk oleh Allah sebagai pembawa risalah keterangan di akhir zaman, Imam Mahdi. Di dalam kesempatan memberi pernyataan nama ini, bila nama ini senantiasa hanya sengaja dibuat-buat atau hanya sengaja dibikin begitu saja hanya karena mencari popularitas, maka saya bersedia diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat pun saya menerima, dilempar ke neraka jahanam pun saya menerima, karena membuat nama dan memalsukan keterangan. Tetapi pada kesempatan dan hari ini saya sampaikan nama identitas saya, supaya bagi masyarakat yang ingin bertanya tentang apa yang saya uraikan, apa yang saya jelaskan menyangkut landasan filosofi dan ideologi di bangsa dan negara kita ini, supaya tidak mengada-ngada dan tidak mengarang-ngarang, sehingga jalan sumpah yang saya ambil itu, bila mana memang saya orang yang melakukan sebuah kebohongan atau hanya sebuah berita hoax, maka saya bersedia mendapat satu hukuman dari Yang Maha Kuasa maupun dari alam semesta, karena saya dapat merugikan sesama atau saya dapat merugikan orang lain. Maka pada kesempatan ini saya nyatakan sikap keterangan yang saya unggah atau yang saya sampaikan ini saya pertanggungjawabkan langsung di hadapan Yang Maha Kuasa, karena sesungguhnya saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan risalah amanat dan titipan perjalanan sejarah para leluhur, sehingga saya memperkenalkan diri dalam kesempatan ini untuk menyampaikan hal-hal tentang risalah perjanjian dan kejadian zaman dari masa ke masa yang sudah kita lewati dan masih dalam keadaan mengancam kita sampai saat ini. Pada kesempatan ini menyinggung sedikit daripada perjalanan penyakit COVID-19 yang merebah ke seluruh penjuru dunia, di mana itu sebagai ujian yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia yang ada di berbagai macam belahan alam semesta, menguji kepandaian, kepintaran, dan keimanan. Di manakah letak sesungguhnya dari kepandaian dan kepintaran yang sempurna? Jika senantiasa manusia melawan kehendak takdir dan kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa, maka sesungguhnya manusia sudah sangat merugi dan sudah sangat-sangat jauh dari pemahaman pengetahuan spiritual dari akidah yang sebenarnya. Mari kita tengok sejenak ke belakang, karena sumber penyakit corona ini adalah COVID-19, diberi nama dalam judul Al-Quran, diberi nama penyakit 19 di surat Al-Mudaththir ayat 19. Maka penyakit ini menurut keterangan dari Al-Quran itu sendiri adalah penyakit kutukan yang diturunkan di muka bumi karena manusia sudah banyak melakukan perihal yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Segala hal
muncul dengan segala perdebatan, saling menyalahkan dan saling menolak kesalahan. Yang senantiasa demikian itu bukan menambah dan membawa kebaikan, tetapi menambah dan membawa kerusakan, baik alam sendiri termasuk juga manusia sendiri akan mengalami sebuah kebinasaan. Mari pada kesempatan ini saya mengajak Bapak dan Saudara sekalian, kita kembali mengkaji dan memahami pemahaman diri kita dari pemahaman spiritual yang ada, dari pemahaman agama yang ada, dari pemahaman-pemahaman yang kita ketahui, kita tingkatkan dan kita laksanakan ibadah kita yang senantiasa terfokus kepada Sang Pencipta yang mengadakan kesempurnaan dari alam semesta yang ada, sehingga senantiasa apa yang menjadi persoalan besar yang menghadapi umat manusia seperti yang sekarang terjadi bisa terhindar dan bisa terhenti. Tetapi dengan satu jalan, manusia harus saling bahu-membahu untuk membina dan membimbing kebaikan di jalan yang sebenar-benarnya, bukan saling menyalahkan dan bukan saling menolak kesalahan satu di antara sesama, tetapi menimba pemikiran dan akal yang lebih sehat menuju kepada pemahaman-pemahaman yang lebih mendasar, agar senantiasa apa yang terjadi ini bisa dikembalikan kepada kekuasaan yang maha kuasa. Karena senantiasa apa yang terjadi selama ini di pasca konflik COVID-19 sampai saat ini belum bisa dapat dibuktikan oleh riset penelitian kesehatan. Karena kenapa? COVID-19 adalah penyakit yang gaib datangnya, yang tidak dapat dideteksi dengan alat bagai secanggih manapun. Mengapa demikian? Karena itu adalah sebuah kekuasaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk bisa berpikir secara terang, secara cerdas, secara cemerlang, untuk mencari solusi yang lebih tepat dan jelas. Satu-satunya solusi yang tepat dan yang jelas merenungkan keadaan kejadian diri manusia itu sendiri, dari mana ia berada dan kemana ia berada, sehingga senantiasa mendudukan persoalan akidah sebagai landasan iman yang sebenar-benarnya dan melaksanakan sebuah perjalanan spiritual kepercayaan yang sesungguhnya, tidak menyepelekan, tidak menyinggung orang lain, tetapi membangkitkan semangat diri untuk bisa mengajak orang lain menuju kepada hal yang layak, yaitu keimanan yang benar-benar menuju kepada Sang Pencipta dari yang menguasai segala kekuasaan di alam semesta. Mari sanak saudara yang ada di berbagai belahan dunia yang ada sekarang ini, penyakit corona adalah penyakit ujian di akhir zaman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh dunia agar mengingatkan kita ke jalan yang sebenar-benarnya, supaya kita memikirkan dunia ini yang sebaik mungkin, bukan hanya kita mengais sebuah keuntungan duniawi, tapi bagaimana memikirkan kemaslahatan duniawi demi kesinambungan regenerasi hidup daripada manusia, khususnya anak cucu Adam di berbagai macam penjuru belahan dunia yang ada. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan seluruh para tokoh-tokoh spiritual, baik di bidang keagamaan Islam, agama Kristiani, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen Protestan, dan agama-agama lainnya, saling membicarakan dan mengumpulkan pendapat untuk merenungkan sebuah tragedi dan kejadian yang dikehendaki oleh Allah di akhir zaman ini, sebagaimana yang dirasakan di berbagai macam penjuru dunia tentang datangnya penyakit 19. Sudah masuk tahun kedua, belum ada penyelesaian secara tuntas, dan bahkan masih merajalela di berbagai macam negara-negara besar. Inilah satu bukti bahwa kehendak Allah sudah turun di muka bumi. Maka senantiasa simak dan ambil langkah yang tepat, jangan keliru. Bagaimana cara pembaurannya, bagaimana cara pembinaannya, dan bagaimana yang terbaik untuk mendudukan permasalahan yang terjadi di mana anak cucu Adam mengalami sebuah ujian dan mengalami sebuah cobaan yang teramat besar. Pada kesempatan malam yang ke-25 saya sampaikan pemberitaan dari keterangan yang sudah melalui keterangan malam ini. Saya berikan sedikit penjabaran dan penjelasan tentang
makna daripada kesinambungan Pancasila yang dibahasakan yang sudah-sudah. Pancasila di dalam RAP Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah pengenalan diri yang sebenarnya. Makanya dikaji menjadi aturan Pancasila. Diambil dari sisi martabat 7. Makna sebelum lahir martabat 7 diambil dari keterangan suratul Al-Quran. Man arafa nafsahu faqad rabahu, kepada siapa yang mengenal dirinya senantiasa dia mengenal Tuhannya. Kepada siapa yang mengenal Tuhannya senantiasa dia mengenal sesamanya. Maka bangunlah ukhuwah jati diri dari pengenalan agama ini dengan sebaik mungkin agar tidak sering membuat isu, membuat fitnah, dan tidak mengkafirkan siapa saja. Karena tujuan agama Islam adalah partisipasi membangun jiwa itu sendiri, membangun diri itu sendiri. Sehingga itu yang dikatakan bahwa agama madani, agama yang dimuliakan oleh Allah, dan agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama penuntun kebaikan dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang. Itulah agama Rasulullah yang sebenarnya. Karena Rasulullah memberikan contoh, memberikan motivasi, memberikan keteladanan, dan memberikan keterangan-keterangan jelas kepada umat manusia. Bukan hanya di komunitas Islam, berbagai macam agama pun dia sebagai pemotivator dan memberi keterangan yang lebih terarah dan jelas. Sehingga agama Islam adalah perampung dari seluruh agama, karena di dalam Al-Quran sendiri memuat keterangan-keterangan agama lain. Sehingga agama Islam adalah perekat dan penyatu dari kesempurnaan agama. Mari bangkitkan semangat keislaman yang sebenar mungkin dan sebaik mungkin. Tidak meremehkan dan tidak mengucilkan agama lain, tetapi mengangkat dan memberi keterangan kepada agama lain dengan sebaik mungkin, agar agama Islam menjadi agama penegak keadilan, menjadi penegak kebenaran, dan menjadi penuntun kehidupan baik dunia dan begitu pula akhirat. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang mulia ini, dan yang dikaruniai oleh Allah ini, mari kita jaga, kita pelihara wadah-wadah yang telah ditetapkan sebagai petunjuk untuk menjadikan pedoman dan keterangan. Risalah petunjuk nuzul Quran telah turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, memberi keterangan dan peringatan-peringatan yang paling besar, di mana peringatan-peringatan yang paling besar adalah membina ukhuwah, membina diri, dan membangun keyakinan sedini mungkin demi menetapkan ketetapan keyakinan untuk membahu dan membangun sebuah prospek dinamika kemanusiaan yang lebih manusiawi di dalam meyakini sebuah keyakinan dan kepercayaan. Rasulullah Muhammad SAW sebagai salah satu pembawa keterangan, salah satu pembawa bahasa yang tuturnya lembut untuk mengatur kaum dan umatnya, sehingga kita berpatokan kepada beliau, karena beliau itu adalah salah satu contoh yang mencontohkan kebaikan dan yang membawa kemuliaan demi kemaslahatan umat manusia. Sehingga pada kesempatan ini, marilah kita seluruh umat Islam yang ada di belahan timur, belahan tengah, belahan barat bersatu padu. Organisasi Islam sekiranya kalau kita pikirkan, tidak perlu banyak organisasi Islam, karena Islam itu hanya satu, keluar dari Rasulullah SAW. Mengapa Islam kita sekarang banyak komunitas, banyak golongan, banyak nama? Padahal sesungguhnya hanya satu yang menjalankan Islam, yang membawa Islam, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dibantu oleh para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi marilah kita bangun hasanah Islam yang lebih baik dan lebih bersahaja demi menetapkan sebuah aturan ketetapan batin dari perilaku itu sendiri. Syariat yang kita sampaikan adalah lisan yang baik. Hakikat daripada arti lisan kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Ma'rifat daripada lisan yang kita sudah lisankan, kita jaga dan kita pelihara kesinambungan dengan baik, agar semua itu terlindung dari segala keburukan atau segala kejahatan. Kita mudahkan segala urusan sesama dan kita saling membantu di dalam kesulitan, di mana situasi yang sangat-sangat sempit ini memang harus sudah saatnya saling membantu.
Jangan lagi saling menyalahkan, tetapi ketika kesalahan yang ada, tolong diberikan perbaikan yang lebih baik dari kesalahan yang ada. Tujuannya mengapa? Tujuannya demi mencapai sebuah kedamaian. Karena kerukunan dan kedamaian itu yang membangun hasanah harmonisasi untuk memberikan sebuah perlindungan dan kemaslahatan bagi kita semua. Tetapi bila mana kita adakan sebuah pertikaian, pertentangan, permusuhan, yang datang adalah laknatul zaman, musibah, bencana, dan berbagai macam kejadian. Pada kesempatan ini saya sampaikan, mari semua komunitas golongan yang ada hidup di kolong langit ini, bangunlah tali persaudaraan, tali silaturahmi, hubungan kekeluargaan jauh dan dekat dalam kedamaian untuk membangun bingkai rumpun kedamaian agar kita menjadi umat yang senantiasa berbakti kepada Sang Pencipta. Begitu pula mengikuti ajaran Nabi dan Rasulnya. Kita tidak bisa keluar dan tidak bisa luput dari pengalaman-pengalaman orang dahulu kala. Karena orang-orang dahulu kala telah mempertontonkan, telah membicarakan, dan telah melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepada mereka, dan mereka melakukan sebagai salah satu percontohan demi kesinambungan regenerasi yang ada. Mari kita ambil patokan dan kita ambil panutan pada mereka-mereka orang dahulu yang benar-benar berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan kebenaran, dan menjauhkan segala keburukan untuk kita mendekati bentuk kejahatan. Pada kesempatan ini, sana saudara yang ada di Republik Indonesia maupun di mana saja berada, saya sudah memperkenalkan nama-nama dan identitas istilah yang diberikan kepada saya, baik dari leluhur, baik dari nama kelahiran diberikan orang tua, baik dari Yang Maha Kuasa. Bagi yang yakin dan percaya, silakan saya buka luang untuk kesempatan saling berkomunikasi dan saling bertanya. Bagi yang tidak percaya, saya tidak memaksakan untuk mempercayakan, tetapi apa yang saya katakan benar karena itu petunjuk dan hidayah Allah kepada saya. Pada kesempatan ini, saya hanya memberikan sedikit keterangan rinci dari keterangan yang sudah-sudah. Di hari-hari berikutnya baru saya mengulas secara terperinci, secara jelas, secara mendalam dari risalah perjalanan rahasia yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam negara, baik itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar, baik itu ketetapan-ketetapan institusi, konstitusi, dan konstitusional di negara kita, agar setiap individu bagi warga negara Republik Indonesia mengetahui hak dan tanggung jawab kewenangan yang diberikan, agar dia melaksanakan hak dan kewenangan diberikan dengan sebaik mungkin. Berarti dia mengamalkan jalannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bila mana dia tidak melaksanakan hal amanat institusi, konstitusi, dan konstitusional dengan baik, maka dialah yang merusak jalannya Pancasila. Berarti dialah sendiri menganiaya dirinya, dan dialah yang menganiaya negaranya, sekaligus ikut merusak dan kepincangan dalam negaranya sendiri. Jadi mari pahami dan kaji dalamnya perjalanan hukum dan aturan kita di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikatakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena Pancasila adalah pemaknaan agama yang mendalam. Dasar adalah dasar-dasar dari alam yang kita pakai, yang kita kenakan sebagai kebangkitan dari kehidupan yang ada. Pada kesempatan yang ada ini, saya hanya memanfaatkan waktu yang singkat. Nanti di hari-hari berikutnya baru saya berikan penjabaran dan penjelasan yang lebih terinci dan lebih jelas dari keterangan-keterangan yang sudah. Terima kasih, penyampaian saya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka kepada bangsa Republik Indonesia dari timur ke barat, utara ke selatan. Putra Timur bersuara untuk menyapa keterangan demi ke depan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia serta umat manusia masa yang akan datang. Terima kasih.